Hari ini kan banyak orang umroh, banyak orang haji ngantri sampai puluhan tahun. Ini muhasabah untuk teman-teman, siapa tahu ada yang mau umroh, mau ke tanah suci. Satu ketika Imam Junaid ini ada tamu orang yang baru haji. Cuma orang ini galau. Saya itu baru haji, bahkan sebenarnya sudah bolak-balik haji. Tapi kok tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Terus Imam Junaid memberi pertanyaan-pertanyaan yang oleh orang itu semuanya dijawab tidak. Itulah sebenarnya kuncinya kenapa hajinya tidak maksimal efeknya untuk kehidupannya. Itu saya ringkas dialognya. Ini muhasabah bagi teman-teman yang mau haji. Yang pertama, pertanyaannya ini. Apakah Anda berjanji akan meninggalkan dosa-dosa saat meninggalkan rumah untuk pergi haji? Orangnya jawab tidak. Nah, yaitu nanti kenapa kok hidupnya tidak berubah meskipun bolak-balik haji. Pertanyaan kedua, saat dalam perjalanan biasanya kan ada transitnya, ini berhenti sebentar. Kalau Indonesia ya paling tidak ada nginepnya lah di asrama haji 1 malam. Apakah saat itu Anda memikirkan tentang usaha untuk mencapai kedekatan dengan Allah? Merancang enggak? Kira-kira nanti kalau di tanah suci saya mau melakukan amal ini untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Jawaban orangnya tetap tidak. Saat melakukan ikhram, mengenakan pakaian ikhram dan melepas semua pakaian biasa, ada niat enggak Anda untuk membuang semua perilaku buruk menjadi lebih baik? Jadi sambil nyopot baju, pakai baju ikhram itu, saya biasanya bohong, besok saya tidak akan bohong lagi. Aku biasanya malas, besok aku tidak akan malas lagi. Ada niat itu enggak? Yang keempat, saat wukuf di padang Arafah dan bersimpuh memohon pada Allah, apakah Anda merasakan bahwa Allah hadir dan menyaksikan dirimu? Yang kelima, saat datang ke Musdalifah, apakah Anda berjanji untuk menaklukkan hawa nafsu jasmania? Yang keenam, Anda merasakan keindahan ilahiyah apa saat tawaf? Atau jangan-jangan itu hanya olahraga saja, muter sampai 7 kali. Yang ketujuh, ketika sa'i, ada hikmah apa yang Anda ambil? Nilai dan tujuan yang Anda maksud apa dengan segala jerih payahnya sa'i? Ada pelajaran apa? Kalau tidak ya hasilnya cuma jerih payah tadi, payah dan capek. Yang kedelapan, saat Anda berkorban menyembelih hewan, apakah Anda juga mengorbankan nafsu egois untuk menapak jalan Allah? Yang kesembilan terakhir, saat Anda melempar jumroh, apakah Anda bertekad membuang jauh kawan dan nafsu busukmu? Dan semuanya jawabannya tidak. Makanya terus Imam Junaid ngomong, kalau gitu diulangi, tunaikan haji lagi. Kalau di Indonesia berarti ya 30 tahun lagi. Ya. Tapi kalau umroh ya bolak-balik. Ini contoh muhasabah. Eman-eman, kalau kita kan jauh, bayarnya mahal, ngantrinya panjang. Haji harus membawa efek individual dan sosial, peningkatan kualitas individual dan juga kualitas sosial di level ruhaniyah. Kalian simpan ini, siapa tahu sebentar lagi ada yang berangkat umroh. Oke, ada beberapa cerita, saya tidak tahu nyampe enggak waktunya. Ini cerita ketika Imam Junaid harus memutuskan hukuman untuk Abu Mansur Al-Hallaj. Jadi Imam Junaid ini kan gurunya Al-Hallaj, tapi sekaligus beliau Qadil Qudot, kepala kodi. Kalau di Indonesia tidak ada kodi. Jadi saat itu Khalifah Al-Muqtadir,
Jadi bermaksud untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Cuma beliau tidak berani mengeksekusi Al-Hallaj sebelum ada izin dari Imam Junaid. Berkali-kali mengirim surat pada Imam Junaid, dikembalikan. Sampai 6 kali suratnya kembali. Baru di surat yang ke-7 sambil disertai permohonan yang sangat, karena ini masyarakat sudah sangat resah. Kekacauan di mana-mana. Akhirnya di surat yang ke-7 dijawab oleh Imam Junaid, menurut hukum syariat Mansur Al-Hallaj dapat dihukum mati, tetapi menurut hakikat hanya Allah yang tahu. Jadi jawabannya itu. Ini nanti dijadikan dasar oleh Al-Muqtadir Billah untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Jadi ini pertimbangan kemaslahatan sosial syariat. Saat itu hakikat Allah yang tahu. Nah, itu kalau ada yang tanya. Jadi bagaimana surat itu kembali sampai 6 kali dan baru yang dijawab. Kemudian ini juga kisah bagus, mungkin penting untuk kita hari ini. Ada orang tanya begini, pada masa sekarang ini semakin sedikit dan sulit menemukan saudara-saudara seagama. Kalian mungkin hari ini kan lebih sering berselisih dengan orang satu agamamu. Jawabannya Junaid, jika engkau menghendaki orang untuk memikul bebanmu, maka orang-orang seperti itu memang sulit dan sedikit. Tetapi jika engkau menghendaki orang untuk ikut memikul bebannya, maka orang seperti itu banyak sekali. Jadi kenapa kita hari ini gelisah nyari saudara kok susah, sesama saudara seagama gegeran terus? Kemungkinan mental kita yang keliru. Kita ingin membebankan pikiran kita, membebankan gagasan kita, membebankan keinginan kita pada orang lain. Kita ingin pandangan kita, gagasan kita, keinginan kita dipahami orang lain. Orang lain menginginkan hal yang sama. Akhirnya kita sulit ketemu saudara. Masing-masing kukuh dengan egonya. Kalau ingin banyak saudara, mentalnya dibalik. Jadi, carilah orang untuk engkau bantu mengangkat bebannya. Bukan cari orang untuk membantu mengangkat bebanmu. Untuk kita bantu mengangkat bebannya apa? Berarti kita pahami posisinya, kita pahami situasinya, kita bantu mewujudkan harapan-harapannya. Kalau mental kita semacam ini, kita akan ketemu banyak sekali saudara. Jadi mental ingin membantu, bukan mental menuntut. Nah, kita kembangkan mental membantu tadi, bukan menuntut. Kalau hanya menuntut, yo lahirnya pasti konflik, masing-masing menuntut. Oke. Yang lain bisa dibaca sendiri. Ini beberapa quotes bagus. Katanya Imam Junaid, seorang fasik yang berakhlak baik lebih aku cintai daripada seorang qori yang berperilaku buruk. Ini isyarat bahwa akhlak itu penting. Orang yang dosanya banyak, fasik, tapi akhlaknya bagus, itu biasanya memang lebih dicintai orang lain daripada qori, orang yang ngerti agama tapi akhlaknya buruk. Akhlak buruk itu ya, yang dia sebarkan hanya kesulitan, mafsadat, kerusakan. Biasanya kurang dicintai. Makanya kalau bisa ya qori yang akhlaknya baik. Nah, ini lebih manfaat. Kemudian
makan bersama-sama itu ibarat menyusu bagi bayi, maka lihatlah dengan siapa kalian makan bersama. Ini kehidupan sosial ya, kalian bersama siapa, ikut siapa, kelompokmu apa, itulah tempat kalian menyusu ilmu, menyusu pengetahuan. Perhatikan pada siapa, dalam hal apa kalian menyusu. Kemudian seorang hamba dapat diangkat pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah walaupun amal dan ilmunya sedikit, dengan sebab 4 perkara. Kalau kita merasa amal kita sedikit, kita merasa ilmu kita juga sedikit, kalau ingin derajat kita tinggi, lakukan 4 hal. Murah hati, rendah hati, dermawan, dan berakhlak baik. Ini bisa menyaingi orang-orang yang ilmunya luas dan amalnya juga banyak untuk meningkatkan derajat kita. Ada 3 hal bagi orang awam yang dapat menjadi hijab dari Allah. Yang pertama makhluk, yang kedua dunia, yang ketiga nafsu. Tapi kalau orang khawas, hijabnya 3 juga. Yang pertama pamer amal baik, yang kedua mencari pahala, dan yang ketiga pamer nikmat. Jadi saya tidak tahu kita ada di level mana, tapi jangan sampai punya 6-6-nya. Itu kan 3 untuk awam, 3 untuk khawas. Jangan-jangan kita sudah awam pamer lagi. Kalau orang khawas ya ada yang dipamerkan. Kalau kita tidak ada yang dipamerkan, tapi ya nekat pamer. Itu masalah. Oke, saya kira itu Imam Junaid. Nah, ini cerita beliau menjelang wafat. Jadi sebelum Imam Junaid wafat hari Jumat tahun 910 Masehi, menjelang wafat Imam Junaid itu dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Terus beliau sholat sunnah. Cuma karena sakit sholatnya sambil duduk. Sampai kakinya tidak bisa digerakkan lagi. Ada yang sampai ruhnya sudah mulai diangkat dari kaki. Karena sudah tidak bisa bergerak, sahabat-sahabatnya sudahlah diakhiri sholatnya berbaring saja. Terus Imam Junaid berbaring. Tapi ya beliau tidak mau diam, sambil berbaring ngaji Al-Quran. Hafalan pasti beliau hafal Quran. Sampai khatam. Sampai sekali khatam. Diulang lagi cuma sampai surat Al-Baqarah ayat 70 terus diambil oleh Allah. Jadi 1 khataman plus 70 ayat surat Al-Baqarah. Jadi sholat sunnah bolak-balik ditambah sekali khatam plus 70 ayat surat Al-Baqarah. Itu sebelum beliau meninggal. Tidak usah tanya husnul khotimah atau tidak. Kalau kayak gini ya, ya mesti. Oke, saya kira itu teman-teman.